Selamat datang di channel pendidikan. Bersama Asap Channel, kita akan membahas tentang pembelajaran matematika kelas 10 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Asap Channel. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang merasionalkan bentuk P per akar Q. Selanjutnya ada contoh 1.8. Rasionalkan penyebut pecahan-pecahan tersebut. A. Contoh 1.8. Oh, sepertinya belum ya. Belum. A. 2/3 dikurang akar 2 sama dengan 2/3 dikurang akar 2 dikali 3 ditambah akar 2/3 ditambah akar 2. Jadi kedua ruas ditambahkan 3 ditambah akar 2. Kenapa bisa 3 ditambah akar 2? Karena di bawah merupakan 3 dikurang akar 3. Akar 2. Jadi ketika dia minus, maka di sebelahnya adalah positif. Ketika dia positif, maka di sebelahnya adalah negatif. Sama dengan 2 dikali 3 ditambah akar 2/3 dikurang akar 3 dikali 3 ditambah akar 2. 3 ditambah akar 2. Sama dengan 2 dikali 3 ditambah akar 2/9 dikurang 2. 3 kali 3 9. 3 kali akar 2. 3 akar 2. 3 kali akar 2 hasilnya 0. Akar 2 kali akar 2 4. Akar 4 adalah 2. Sama dengan 6 ditambah 2 akar 2/7 sama dengan 6/7 ditambah 2/7 akar 7. Oke. Itu adalah cara merasionalkan jawaban dari A. Kemudian B ada 3/6 ditambah akar 3. Dia tambah ya, sama dengan 3/6 ditambah akar 3 dikali 6 dikurang akar 3 per 6 dikurang akar 3. Kalikan penyebut dengan bentuk sekawannya. Sama dengan 3 dikali 6 dikurang akar 3 per 6 ditambah akar 3 dikali 6 dikurang akar 3. Sama dengan 18 dikurang 3 akar 3 per 36 dikurang 3. Sama dengan 18 dikurang 3 akar 3 per 33. 33 diambil dari 36 dikurang 3. Oke ya. Sama dengan 6/11 dikurang akar 3/11. Kenapa bisa 11? Masing-masing dibagi 3.
18 dibagi 3, 6. 33 dibagi 3, 11. Oke ya. C. 4 per akar 7 dikurang akar 5 sama dengan 4 per akar 7 dikurang akar 5 dikali akar 7 ditambah akar 5 per akar 7 ditambah akar 5. Sama dengan 4 dikali akar 7 ditambah akar 5 per akar 7 kurang 5 dikali akar 7 ditambah 5. Sama dengan 4 dikali akar 7 ditambah akar 5 per 7 dikurang 5. Sama dengan 4 akar 7 ditambah 4 akar 5 sama dengan per 2. Sama dengan 2 akar 7 ditambah 2 akar 5. Itu dia tadi contoh 1.8. Kemudian ada contoh 1.9. Pikirkan cara termudah untuk menghitung jumlah bilangan-bilangan tersebut. 1 per akar 1 ditambah akar 2 ditambah 1 per akar 2 ditambah akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah akar 4 dan seterusnya sampai 100. Permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan cara merasionalkan penyebut tiap suku, yaitu yang pertama 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 1 ditambah akar 2 dikali akar 1 dikurang akar 2 per akar 1 dikurang akar 2 ditambah 1 per akar 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 dikurang akar 3 ditambah 1 per akar 3 tambah akar 4 dikali akar 3 dikurang akar 4 per akar 3 dikurang akar 4 ditambah dan seterusnya sampai 1 per akar 99 ditambah akar 100 dikali akar 99 dikurang 100 per akar 99 dikurang 100 sama dengan akar 1 dikurang akar 2 per 1 ditambah akar 2 dikurang akar 3 per minus 1 ditambah akar 3 dikurang akar 4 per minus 1 dan seterusnya. Sama dengan minus akar 1 ditambah akar 2 dikurang akar 2 ditambah akar 3 dikurang akar 3 tambah akar 4 dan seterusnya. Sama dengan akar 1 ditambah akar 100 sama dengan minus 1 tambah 10 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9. Oke ya. Selanjutnya ada contoh 1.10. Tentukan nilai dari 1 per akar 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah titik-titik. Alternatif penyelesaian, perhatikan pola bilangan berikut. Misalkan P sama dengan 3 ditambah 1 per 1, 3 plus per 3 ditambah atau P sama dengan 3 ditambah 1 per P. Jika dan hanya jika P pangkat 2 dikurang 3P dikurang 1 sama dengan 0. Dengan mengubah ke bentuk kuadrat sempurna diperolehlah. Jika dan hanya jika P dikurang 3 per 2 pangkat 2 dikurang 13 per 4 sama dengan 0. Jika dan hanya jika P sama dengan 6 ditambah 2 akar 13 per 4. Jadi nilai seperti akar 3 ditambah 1 per 1. 3 ditambah per 3. 3 per 3 ditambah titik-titik sama dengan 1 per akar 6 ditambah 2 akar 13 per 4 sama dengan akar 4 per 6 ditambah 2 akar 3. Kenapa bisa 4 per 6? Dimana ambil 4? Diambil dari 1 dikali 4, hasilnya 4. Dengan merasionalkan bentuk tersebut diperoleh akar 4 per 6 ditambah 2 akar 13 sama dengan akar 4 per 6 ditambah 2 akar 3 dikali 6 dikurang 2 akar 13 per 6 dikurang 2 akar 13 sama dengan akar 4 dikali 6 dikurang 2 akar 13 per minus 16. Minus 16 diambil dari
6 dikali 6 ditambah 6, hasilnya adalah 16 minus 16. Sama dengan akar 2 sama dengan akar 2 akar 13 dikurang 6 per 2. Jadi akar 3 ditambah sepertiga ditambah titik-titik sama dengan akar 2 akar 13 dikurang 6 per 2. Akar dari akar. Selanjutnya 3 menyederhanakan bentuk akar P ditambah Q plus minus 2 akar PQ. Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk akar yang mempunyai bentuk khusus, yaitu bentuk akar P tambah Q plus minus 2 akar PQ. Diperhatikan proses berikut. Diskusikan masalah berikut dengan temanmu. A. Akar P ditambah akar Q dikali akar P ditambah akar Q. B. Akar P dikurang akar Q dikali akar P dikurang akar Q. Dari hasil kegiatan yang kamu lakukan, kamu akan memperoleh bentuk akar P tambah Q plus minus 2 akar PQ. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Contoh 1.11. Sederhanakan bentuk akar ini. A. 8 akar 8 ditambah 2 akar 15 sama dengan akar dalam kurung 5 ditambah 3 ditambah 2 akar 5 kali 3 sama dengan akar 5 ditambah 2 akar 5 dikali 3 ditambah 3 sama dengan akar dalam kurung akar 5 tambah akar 3 pangkat 2 dikurang sama dengan akar 5 ditambah akar 3. B. Akar 9 dikurang 4 akar 5 sama dengan akar 5 dikurang 4 akar 5 ditambah 5 sama dengan akar 5 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2. Selanjutnya ada uji kompetensi 1.2. Rasionalkan penyebut pecahan-pecahan tersebut. Ini adalah tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Oke ya. Adapun soal tantangan, tentukan nilai dari 3 akar 2 dan seterusnya. Kemudian 9. Menentukan konsep logaritma. Kita mulai masuk di materi logaritma. Telinga manusia dapat mendengar suara dengan intensitas yang rentangnya luar biasa. Suara paling keras dapat merusak gendang telinga 1 triliun kali lebih kuat dari suara paling rendah. Menghitung intensitas bunyi dengan rentang begitu besar tentu sangat tidak nyaman, namun dengan logaritma perhitungan akan menjadi lebih sederhana. Alexander Graham Bell menggunakan logaritma untuk menghitung skala bunyi. Skala ini dinamakan desibel dan didefinisikan dengan D sama dengan 10 log I per I0. Dengan D adalah skala desibel, I adalah intensitas bunyi yang dengan satuan watt per meter persegi, yaitu W per M pangkat 2 atau kuadrat. Dengan I0 adalah intensitas bunyi paling minimum, yaitu 1,0 dikali 10 pangkat minus 12. Sebagai gambaran adalah inilah tabel intensitas bunyi beberapa objek. Tabel 1.1 intensitas bunyi beberapa suara. Intensitas bunyi, ada tabel intensitas bunyi dan ada tabel intensitas bunyi N pangkat intensitas bunyi W per M pangkat 2. Kita lihat di sini.
1,0 dikali 10 pangkat minus 12 adalah ambang batas bawah pendengaran. 5,2 dikali 10 pangkat minus 10 suara bisik-bisik. 3,2 dikali 10 pangkat minus 6 adalah percakapan normal. 8,5 dikali 10 pangkat minus 2 adalah lalu lintas yang padat. Dan 8,3 dikali 10 pangkat 2 adalah pesawat jet yang sedang lepas landas. Itu adalah gambaran dari tabel intensitas bunyi dari beberapa objek. Banyak masalah kehidupan yang penyelesaiannya melibatkan berbagai aturan dan sifat logaritma. Di sini ada masalah 1.5, yaitu kita bacakan ya. Yusuf adalah seorang pelajar kelas 10 di kota Kupang. Ia senang berhemat dan menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta rupiah di dalam sebuah celengan yang terbuat dari tanah liat. Agar uangnya lebih aman, ia menabung uangnya di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi 1.464.100 rupiah? Pahami masalah dan tuliskan informasi yang diketahui pada soal. Buat tabel keterkaitan antara jumlah uang Yusuf dengan waktu penyimpanan. Selanjutnya,